warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok GBK. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi terkait infrastruktur koperasi di Indonesia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Devani Kurnia. Saya Devani Kurnia dengan NPM 210301011. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait peran dan kebijakan pemerintah kepada koperasi. Adapun peran dan kebijakan pemerintah terhadap koperasi, yang pertama yaitu ada antagonisme atau antipati. Pada mulanya timbul gerakan koperasi di negara-negara. Pemerintah pada waktu itu memperlihatkan sikap merintangi atau melakukan pengawasan yang keras terhadap koperasi. Sikap-sikap tersebut ditunjukkan dengan sistem perpajakan yang tidak adil, peraturan atau undang-undang yang mencegah atau menyulitkan dalam hal menjalankan teknik kekoperasian. Yang kedua yaitu ada indifference atau netral. Sikap pemerintah yang memperlakukan koperasi sama dengan berbagai bentuk badan usaha lain. Sikap acuh tak acuh atau tidak memperhatikan ternyata tidak adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Yang ketiga, oversimpati atau terlalu simpati. Sikap pemerintah yang memanjakan atau membantu berlebihan terhadap koperasi. Ada beberapa negara yang memberikan perhatian sangat besar terhadap gerakan koperasi. Pemerintah ingin sekali menjalankan segala sesuatu sedapat-dapatnya, bahkan memberikan bantuan yang berlebih-lebihan untuk gerakan koperasi. Semua itu dilakukan karena sistem koperasi dianggap sebagai organisasi rakyat yang baik dan tepat untuk mengadakan perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara bersangkutan. Saya Hanifah Nabila, NPM 210300031 akan melanjutkan materi yang keempat, will balance atau simpati. Sikap ideal atau will balance, pemerintah memberikan bantuan yang wajar sesuai dengan batas dan prinsip koperasi. Pemerintah tidak memanjakan koperasi, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik dan mampu mandiri pada akhirnya. Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kinerja yang semakin baik tidak terlepas dari sikap dan kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda dengan tindakan negara lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 berdasarkan hal-hal tersebut. Undang-undang ini disusun untuk mempertegas jati diri koperasi, asas dan tujuan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan gerakan koperasi dan pemerintah, pengawasan koperasi simpan pinjam dan penjaminan simpanan anggota koperasi simpan pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan koperasi. Implementasi undang-undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saya Mala Febiana dengan NPM 210301041 akan melanjutkan materi. Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 2021. PP ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, penyelenggaraan inkubasi, dan dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat pembelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategi pada infrastruktur publik. Nama saya Erika Amalia Saputri, NPM 21030101027. Saya akan menyampaikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan infrastruktur koperasi. Yang pertama ada An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.
sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu. Ayat yang selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man a'da faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat yang selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimmatul an'ami illa may yutla 'alaikum khairu muhillis sa'idi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.